Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya hingga detik ini masih kita rasakan dan masih dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana dengan nikmat tersebut banyak sekali aktivitas-aktivitas duniawi dan ukhrawi yang masih bisa kita kerjakan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbagi atau saling belajar, yaitu ilmu yang paling dasar di dalam seseorang yang ingin bisa membaca Al-Quran, ya, ilmu yang paling dasar yang harus dikuasai, yang mana apabila ilmu ini belum sempurna kita kuasai, maka ketika kita membaca Al-Quran akan terjadi banyak kesalahan. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, buku yang akan kita gunakan adalah buku yang sangat fenomenal, buku yang sangat sudah akrab di tengah-tengah kita, dan buku ini sangat-sangat simple. Metode yang digunakan adalah metode pengulangan. Namun sebelum kita memulai membaca, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Pada umumnya, para pengajar Al-Quran atau pengajar Iqra dasar ketika mengajarkan kepada anak-anak didiknya, mereka kurang memperhatikan hal-hal penting yang harus ditekankan kepada murid mereka dan yang harus dibiasakan kepada murid-murid mereka. Di antaranya ketika mereka membaca, seringkali si murid itu dibiarkan membaca dengan penyebutan yang salah. Dibiarkan membaca dengan penyebutan yang kurang tepat. Kemudian si murid terkadang atau seringkali dibiarkan untuk menyebutkan huruf per huruf dengan sambil berpikir, dan yang akhirnya penyebutannya pun kebablasan dari sisi panjang pendeknya. Contoh, di halaman yang sudah Anda lihat ini, itu ada huruf A dan Ba. Ya, ketika murid yang masih pemula, ya, santri yang masih pemula, mereka terkadang masih berpikir karena lupa. Nah, ketika mereka menyebutkan itu sambil berpikir, akhirnya kebablasan penyebutannya. Contoh misal ini ya, A dan huruf Ba. Mereka nanti ketika menyebutkan sambil berpikir, untuk menyebutkan huruf setelahnya, A, Ba, Ba, A, Ba. Nah, yang kebablasan adalah panjang pendeknya. Ketika dia berpikir
ya, untuk menyebutkan huruf setelahnya, akhirnya huruf yang sedang dia sebutkan itu kebablasan atau kepanjangan ketika dibaca. Nah, itu diantara kekeliruan seorang pengajar yang membiarkan proses itu terjadi. Kemudian kekeliruan dari seorang pengajar Iqra juga ketika dia mengajarkan kepada santrinya juga terkadang malah juga ikut kebablasan. Contoh, dia perintahkan ke muridnya ikuti ustadz misalnya. Ini a ba ba a ba a ba a. Nah, ini sama ya, ini juga keliru. Karena huruf yang tertera di sini itu tidak ada tanda panjangnya. Jadi tidak boleh a ba a ba, tidak boleh. Harus dibiasakan sejak dini, sejak huruf yang paling dasar harus membacanya dengan sesuai yang tertulis. Kalau ini pendek dibaca pendek. Jadi a ba a ba a ba a, ya. Bila itu pendek maka dibaca pendek. Nanti ya, kalau tidak dibiasakan seperti itu akan terbawa kesalahan ini sampai nanti ketika dia baca Al-Quran. Maka sangat banyak kita temukan ketika ada seorang imam menjadi imam masjid, sangat banyak sekali kesalahan mereka ketika membaca Al-Quran, membaca surat-surat di dalam salat mereka, sangat banyak sekali. Belum lagi kekeliruan ketika menjadi muazin. Ya, ini banyak sekali kita temukan kekeliruan seseorang ketika menjadi muazin. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, perhatikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang salah? Yang salah adalah barnya. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sangat fatal ya. Ketika kita tambah harakat di ujung barnya itu, maka artinya akan berubah. Kalau Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Namun ketika kita tambah Allahu Akbar, artinya akan berubah. Akbar ya, ketika ditambah menjadi panjang di ujung bar itu, di dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dari kabrun. Dan kabrun adalah artinya gendang. Ya, alat musik gendang. Jadi ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kita sedang mengatakan Allah adalah gendang-gendang. Subhanallah, kita berlindung dari dosa-dosa ketika keliru menyebutkan ini ya. Ini kesalahan ini terjadi bermula dari ini. Bermula dari kekeliruan kita dari awal, dari dasar. Belum lagi ketika kita takbir atau ketika kita azan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini langsung berubah artinya. Kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah artinya saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, na-nya dipanjangkan, maka berubah artinya menjadi kami bersaksi sesungguhnya kami atau bahwasanya kami adalah utusan Allah. Subhanallah. Sangat fatal ya. Kekeliruannya akan sangat fatal. Dan banyak sekali lagi ya, banyak sekali. Di dalam surat Al-Fatihah ya. Di dalam surah-surah yang lain banyak sekali ketika kita keliru menyebutkan, keliru panjang pendek, makhrajul huruf,
ya cara penyebutan huruf itu akan merubah makna. Maka sangat penting dari awal kita belajar dengan metode dan arahan yang benar. Kita lanjut ya. Maka salah satu solusi agar si murid tidak membaca dengan sambil berpikir yang akhirnya kebablasan ketika menyebut, maka salah satu caranya ya bisa kita ketika mengajarkan silakan tutup huruf yang setelah huruf yang akan dibaca seperti ini. Maka kita perintahkan ke murid kita silakan baca A gitu ya. Kemudian baru kita buka setelahnya ba. Kemudian seterusnya ba, a, ba, a, ba, a. Nah, begitulah seterusnya ya. Dibiasakan seperti itu. Tidak boleh membaca sambil berpikir ya, karena itu akan mengarahkan si murid untuk keliru atau menambah panjang dari huruf tersebut. Kemudian satu poin lagi yang harus diperhatikan, jangan menargetkan cepat selesai. Ya. Target kita adalah bukan cepat selesai, akan tetapi target kita adalah tepat dalam penyebutan, tepat dalam makhrajul huruf dan panjang pendek. Kemudian target kita membiasakan si murid penyebutan huruf-huruf tersebut. Ketika kita suruh ulang ketika salah kita suruh ulang, akhirnya dia lama-lama lengket huruf tersebut, lengket di otak mereka, di ingatan mereka, menjadi lebih kuat hafalannya. Karena seringkali ketika kita cepat saja ya selesai halaman berikutnya, kemudian selesai halaman berikutnya, akhirnya nanti ketika hurufnya sudah mulai banyak, mereka akan lupa huruf-huruf yang sudah lama dibaca. Ya, ini akan mengacaukan bacaan mereka, mengacaukan hafalan mereka terhadap masing-masing huruf. Maka tidak perlu tergesa-gesa, pelan-pelan. Yang paling utama adalah betul penyebutan makhrajul huruf, betul panjang pendeknya, dan kuat ingatan mereka terhadap cara penyebutan masing-masing huruf. Kita mulai. Anda bisa mengikuti cara bacanya. Bismillah. A, ba, ba, a, ba, a, ba, a, ba, a, 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 ba, 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 a, a, ba, 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 a, ba, a, ba, a, 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 ba, 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 a, ba, a, ba, a, ba. Ya, begitu. Kemudian ya satu poin lagi, satu catatan lagi, huruf A dan huruf ba itu sangat berbeda sumber keluar suaranya. Huruf A itu muncul dari paling dalam dari kerongkongan kita, sedangkan huruf ba itu munculnya dari kedua bibir kita, ba, a, ba. Kemudian satu poin lagi, huruf ini harus benar-benar A, harus benar-benar ba. Jangan agak mengarah kepada O, O, atau bo, ya, bo, o, tidak ya.
harus benar-benar A, ya, A dan ba. Nah, maka cara penyebutan huruf ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sedikit pun kekeliruan dibiarkan, karena dari dasar ini apabila kekeliruan dan kesalahan itu berlanjut, maka cara baca kita akan seterusnya salah. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin itu dulu video yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Apabila ada benarnya maka itu dari Allah dan semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan. Saya menerima. Apabila ada yang memberikan masukan, kritikan, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.